Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Fitri Lestari dengan NIM 12226183103 dan Septian Selvina 12620620259. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai keutamaan belajar, yang kedua peserta didik dalam pendidikan Islam, dan yang ketiga mengenai etika peserta didik. Keutamaan belajar pengetahuan dimanapun dan sampai kapanpun, dan menjadikan itu salah satu kebutuhan tiap orang. Banyak orang yang mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui belajar. Berikut adalah keutamaan belajar Islam atau mempelajari ilmu. Mu'adz bin Jamal radhiyallahu anhu berkata, "Tuntutlah ilmu atau belajarlah Islam karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurban atau mendekatkan diri pada Allah." Selanjutnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Majelis ilmu lebih baik dari ibadah 60 tahun lamanya." Selanjutnya hadis Imam Asy-Syafi'i berkata pula, "Siapa yang ingin dunia, wajib baginya memiliki ilmu. Siapa yang ingin akhirat, wajib baginya pula memiliki ilmu." Maksudnya adalah ilmu sangat dibutuhkan untuk memperoleh dunia dan akhirat. Dan dalam perkataan lainnya, Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama dari menuntut ilmu." Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Secara etimologis, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta bagian dari struktural proses suatu pendidikan. Dalam bahasa Arab ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu yang pertama murid, yang kedua al-timiz, dan yang ketiga al-tolib. Yang pertama murid. Murid adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik dengan jalan belajar yang bersungguh-sungguh. Yang kedua yaitu al-tilmiz. Al-tilmiz sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu al-tolib. Al-tolib digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan pertama dan atas serta perguruan tinggi. Di dalam Islam, diyakini bahwa ilmu berasal dari Allah SWT. Maka, seorang peserta didik berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, senantiasa dengan mensucikan dirinya dan taat kepada perintahnya. Ada 3 karakteristik dalam peserta didik, yaitu yang pertama, karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Etika peserta didik adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Peserta didik harus mampu memahami beberapa etika, di antaranya yaitu yang pertama,
Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat. Yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Yang kelima, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah.